Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aprilasari dengan NIM 033 dari kelas 5A Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, kali ini saya akan membahas bab 7 tentang identifikasi segmen pasar dan target. Pembuatan video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran oleh Bapak Yuda Trisyananto. Nah, untuk mengetahui apa sih yang akan kita bahas pada materi kali ini, yuk kita simak videonya. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan segmen pasar itu. Segmen pasar adalah cara mengelompokkan pelanggan ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan kesamaan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik. Hal ini dilakukan agar perusahaan bisa menawarkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, sebuah toko buku membagi pelanggannya menjadi pelajar dan penggemar novel, karena pelajar biasanya membutuhkan buku pelajaran dan penggemar novel biasanya mencari buku tentang cerita. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang dasar segmentasi pasar konsumen. Dasar segmentasi pasar konsumen dibagi menjadi 4, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang geografis. Segmentasi geografis adalah mengelompokkan konsumen berdasarkan lokasi tempat tinggal atau kondisi wilayah seperti kota, negara, iklim, ataupun cuaca. Contoh dari geografis ini adalah biasanya celana pendek lebih banyak dijual di daerah pantai ataupun wilayah yang panas, karena celana pendek cocok untuk aktivitas di lingkungan yang panas ataupun hangat. Kemudian, penjualan jaket biasanya lebih laku di daerah pegunungan ataupun tempat dengan cuaca yang dingin, karena jaket dibutuhkan untuk melindungi diri dari udara yang dingin. Selanjutnya yaitu demografis. Segmentasi demografis adalah mengelompokkan konsumen berdasarkan data kependudukan seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, ataupun pendidikan. Contoh penerapannya adalah biasanya popok bayi ditargetkan kepada keluarga yang memiliki bayi ataupun anak kecil, karena hanya mereka yang membutuhkan produk tersebut. Kemudian, kosmetik juga sering dipasarkan kepada wanita muda berusia 20-30 tahun yang lebih peduli terhadap penampilan mereka. Selanjutnya yaitu psikografis. Segmentasi psikografis adalah cara mengelompokkan konsumen berdasarkan gaya hidup, kepribadian, nilai, atau minat mereka. Nah, biasanya tempat olahraga seperti gym itu memberikan paket gym untuk menarik pelanggan yang peduli kepada kesehatan, olahraga, dan gaya hidup yang aktif. Kemudian untuk kafe artistik itu dirancang dengan semenarik mungkin untuk menarik orang yang menyukai suasana santai, seni, atau aktivitas sosial dengan berkumpul bersama teman-teman. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perilaku. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku itu? Perilaku dalam pemasaran mengacu pada tindakan ataupun kebiasaan konsumen saat memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk ataupun jasa. Jadi memahami perilaku konsumen membantu perusahaan merancang strategi pemasaran yang lebih relevan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Perilaku dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu peristiwa. Maksud dari peristiwa ini adalah konsumen biasanya membeli produk pada waktu atau momen tertentu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Peristiwa bisa bersifat sehari-hari ataupun pada saat hari spesial. Kemudian yang kedua yaitu benefit atau manfaat. Jadi maksudnya konsumen memilih produk karena manfaat spesifik yang mereka butuhkan. Manfaat ini bisa berupa kualitas, harga, kenyamanan, atau fitur tertentu. Yang ketiga yaitu usage atau penggunaan. Maksudnya konsumen dikelompokkan sebagai pengguna berat, pengguna sedang, atau pengguna ringan. Perusahaan biasanya membuat strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap kelompok tersebut. Dan yang keempat yaitu loyalty status atau status loyalitas. Maksudnya di sini adalah konsumen yang loyal akan cenderung membeli merek yang sama berulang kali, dan konsumen non loyal mudah beralih ke merek lain jika ada penawaran yang menarik.
Selanjutnya kita akan mempelajari dasar segmentasi pasar bisnis. Yang pertama yaitu demografi. Demografi ini adalah mengelompokkan pasar bisnis berdasarkan ukuran perusahaan, lokasi geografis, ataupun jenis industri. Contohnya, perusahaan kecil, menengah, dan besar mungkin membutuhkan produk atau layanan yang berbeda. Yang kedua yaitu pendekatan pembelian atau buying approach. Maksudnya di sini adalah perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan kebijakan pembelian, struktur pengambilan keputusan, ataupun hubungan dengan pemasok. Contohnya, perusahaan yang membeli dalam jumlah besar secara rutin lebih tertarik pada diskon volume atau kontrak jangka panjang. Yang ketiga yaitu jenis operasi. Maksudnya di sini adalah jenis operasi itu berfokus pada kategori atau sektor industri tempat perusahaan tersebut operasi seperti manufaktur, jasa, ataupun perdagangan. Contohnya, perusahaan IT biasanya menjual perangkat lunak khusus untuk sektor perbankan dan perangkat lunak lain untuk sektor pendidikan. Dan yang keempat yaitu faktor situasi. Maksudnya adalah perusahaan mungkin membutuhkan solusi yang berbeda tergantung pada situasi mereka, seperti proyek besar, peluncuran produk baru, ataupun restrukturisasi. Contohnya, pemasok alat berat menawarkan layanan penyewaan alat untuk proyek singkat dan penjualan langsung untuk proyek jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu karakteristik individu. Maksudnya di sini adalah pengambil keputusan dalam perusahaan mungkin memiliki preferensi, kepribadian, atau gaya komunikasi tertentu yang mempengaruhi keputusan pemilihan. Contohnya, CEO yang mengutamakan inovasi lebih cenderung membeli teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan proses segmentasi. Jadi tahapan apa sih yang dilakukan dalam proses segmentasi itu? Yang pertama yaitu need-based segmentation. Ini maksudnya mengelompokkan konsumen berdasarkan kesamaan kebutuhan atau manfaat yang mereka cari dari produk atau layanan. Yang kedua yaitu segment identification. Maksudnya ini adalah cara untuk menentukan kelompok konsumen berdasarkan demografis seperti umur dan jenis kelamin, gaya hidup, dan perilaku. Kemudian mengidentifikasi perbedaan di setiap segmen berdasarkan kebutuhan atau manfaat yang dicari. Yang ketiga yaitu segmen attractiveness. Maksudnya di sini adalah menilai seberapa menarik segmen pasar dengan memeriksa faktor-faktor seperti pertumbuhan pasar, tingkat persaingan, dan kemudahan dalam mengakses pasar. Yang keempat yaitu segmen profitability. Di sini maksudnya menilai seberapa menguntungkankah segmen tersebut dengan mempertimbangkan biaya dan potensi pendapatan yang bisa dihasilkan dari segmen tersebut. Yang kelima, segmen positioning. Maksudnya menentukan cara memposisikan produk di pasar untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik unik dari masing-masing segmen. Yang keenam, segmen acid test, maksudnya menggunakan storyboard atau uji coba untuk melihat apakah strategi pemasaran yang direncanakan sesuai dengan segmen yang ditargetkan. Dan yang terakhir yaitu marketing mix. Di sini maksudnya adalah menyusun strategi pemasaran yang lengkap yang mencakup produk, harga, promosi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan segmen yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria segmentasi yang efektif. Yang pertama yaitu terukur atau measurable. Maksudnya di sini adalah segmen pasar harus dapat diukur. Artinya, perusahaan harus bisa mengetahui ukuran, daya beli, dan karakteristik lainnya dari segmen tersebut. Misalnya seperti usia, karena usia bisa diukur karena data mengenai usia konsumen mudah diakses. Kemudian yang kedua yaitu terjangkau atau accessible. Di sini maksudnya segmen pasar harus dapat dijangkau, artinya perusahaan harus bisa mencapai segmen tersebut dengan cara yang efektif dan efisien. Contohnya, segmen pasar yang terdiri dari konsumen muda bisa dijangkau melalui platform media sosial seperti Instagram ataupun TikTok. Yang ketiga yaitu cukup luas atau substansial. Di sini maksudnya
segmen pasar harus cukup besar atau substansial untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan. Contohnya, segmen pasar untuk produk sepatu olahraga mungkin cukup besar di kota besar karena banyak orang yang aktif berolahraga. Kemudian yang keempat, dapat dilaksanakan atau actionable. Di sini maksudnya segmen pasar harus dapat dilaksanakan, artinya perusahaan harus bisa merancang strategi pemasaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Contohnya, jika sebuah perusahaan menargetkan segmen pelajar dengan anggaran terbatas, mereka bisa merancang strategi pemasaran yang lebih terjangkau, seperti memberikan diskon atau menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu bisa dibedakan atau differentiable. Maksudnya, segmen pasar harus memiliki perbedaan yang jelas antara satu segmen dengan segmen lainnya. Artinya setiap segmen harus memiliki kebutuhan atau karakteristik unik yang membedakannya dari segmen lainnya. Contohnya, segmen pasar yang mengutamakan harga murah berbeda dengan segmen pasar yang lebih mementingkan kualitas tinggi. Perusahaan harus bisa membedakan kebutuhan mereka untuk memberikan penawaran yang tepat. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang evaluasi dan pemilihan segmen. Jadi, setelah segmen pasar diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah evaluasi segmen untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan kemampuan dan tujuan bisnis perusahaan. Proses evaluasi ini melibatkan analisis faktor-faktor seperti ukuran segmen, potensi pertumbuhannya, tingkat persaingan, serta biaya yang diperlukan untuk melayani segmen tersebut. Perusahaan kemudian memilih segmen target yang dianggap paling menguntungkan dan dapat dijangkau secara efektif dengan sumber daya yang tersedia. Pemilihan segmen target yang tepat sangat penting karena akan menentukan fokus strategi pemasaran yang akan dijalankan, apakah akan melayani satu segmen besar atau beberapa segmen kecil dengan penawaran yang berbeda. Misalnya, sebuah perusahaan sepatu olahraga mengevaluasi segmen pasar seperti atlet profesional dan remaja yang suka berolahraga. Kemudian mereka memilih untuk fokus pada remaja karena segmen ini lebih besar dan dapat dijangkau dengan mudah melalui sosial media serta memiliki potensi pembelian yang sangat tinggi. Nah, baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan kali ini. Terima kasih juga untuk Bapak Yuda yang telah memberikan tugas. Semoga video ini dapat berguna untuk teman-teman yang membutuhkan penjelasan tentang identifikasi segmen pasar dan target. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.